Imam Malik bin Dinar. Beliau ini lahir di keluarga maula. Maula ini budak yang dimerdekakan. Kemudian dibebaskan, ya, dimerdekakan. Biasanya kalangan maula ini banyak sekali yang menjadi ulama dan penuntut ilmu. Maula dari keluarga Bani Usamah bin Lu'ay al-Quraisy. Beliau tergolong kepada kibarut tabi'in, ya, yang berjumpa dengan banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Kufah, tepatnya sekarang di Irak, negeri Irak, ya. Dan wafatnya juga nanti meninggal di Kufah pada tahun 171 Hijriah atau bertepatan dengan 748 Masehi. Ini merupakan tokoh yang sangat penting karena penyebar pertama Islam ke India adalah Malik bin Dinar. Dalam kitab Tarikh Al-Muluk dijelaskan bahwasanya 12 orang sahabat Rasul bersama Malik bin Dinar pernah disuruh untuk berdakwah ke negeri Malabar, negeri India. Dan di sana beliau berjumpa dengan dua raja, ya. Yang pertama raja dari Malabar, yang kedua adalah raja dari Maldewa. Maldewa ini negeri yang sekarang 98% menganut agama Islam dan memiliki alam yang sangat indah, Maldives. Jadi memang Maldives ini memiliki akar historis yang kuat dengan sejarah Islam. Jadi Malik bin Dinar lah yang mengislamkan. Jadi pada masa itu Malik bin Dinar bertemu dengan raja-raja tersebut. Raja ini bertanya, mereka sudah lama mengenal pedagang Arab yang biasanya memiliki tabiat yang kasar. Tapi kian beberapa waktu mereka melihat perubahan di kalangan bangsa Arab yang dulu terkenal dengan keras, ini berubah menjadi lembut dan berakhlak mulia. Sehingga raja ini bertanya kepada Malik bin Dinar, apa sesungguhnya yang terjadi dengan bangsa Arab? Dia menjawab bahwasanya telah diutus seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam, mengajarkan akhlak yang mulia. Hingga kedua raja ini tertarik dan bertanya kepadanya, apa bukti atau mukjizat dari Nabi tersebut? Malik bin Dinar menjelaskan bahwa bukti dari mukjizat Rasulullah bahwa beliau pernah membelah bulan. Kebetulan kedua raja ini pernah menyaksikan langsung bulan terbelah dan mereka tidak tahu kenapa itu terjadi. Maka dengan demikian kedua raja ini memeluk agama Islam dan datang langsung ke kota Madinah untuk belajar agama. Mengenang dari jasa Malik bin Dinar ini, maka didirikanlah masjid di Talangnara, tepatnya di distrik Kasaragot, yang disebut dengan Masjid Malik bin Dinar. Inilah jasa besar dari Malik bin Dinar, seorang ulama sufi yang mengislamkan India pertama sekali dan mengajarkan agama Islam ke India. Oleh sebab itu kita butuh mengkaji mengenai tokoh ini dan pengaruhnya terhadap penyebaran agama Islam. Beliau lahir di lingkungan istana, artinya orang tuanya dulu adalah seorang keamanan atau syurki dalam istilahnya, penjaga keamanan raja, khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Artinya dari kecil beliau ini sudah hidup dengan mewah di lingkungan kerajaan. Ini yang mendorongnya tumbuh besar di lingkungan kekuasaan yang notabene pada masa itu bergelimang dengan kekayaan dan harta yang banyak.
Oleh sebab itu di awal dari kehidupannya beliau ini dikenal dengan orang yang suka berpoya-poya, minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Jadi perbuatan maksiat. Dia menggantikan ayahnya sebagai surti. Surti ini ya bagian keamanan untuk kesultanan. Sehingga pada suatu saat beliau berjumpa dengan seorang jariyah. Jariyah ini budak wanita. Dia tertarik dengan budak tersebut, dibelinya. Kemudian dinikahinya, dikawininya. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang cantik jelita, dan dia sangat sayang dengan putrinya. Ya, saking sayangnya, apapun yang dilakukan putrinya kepadanya dia tidak pernah marah. Jadi ketika dia sering minum mabuk, putrinya datang menghampirinya, minuman arak tersebut ditumpahkan, dibuangnya. Setiap kali dia minum arak, putrinya datang, kemudian minuman arak itu dibuang dan ditumpahkan. Tapi Malik bin Dinar tidak pernah marah apapun yang dilakukan putrinya terhadap saking sayangnya. Ketika usia putrinya ini genap 2 tahun, tiba-tiba sakit meninggal dunia. Hal ini membuat beliau ini stres dan makin larut dalam kesedihan, hingga setiap hari kerjanya hanya mabuk-mabuk saja, minum khamar. Hingga pada suatu saat, yaitu pada bulan Sya'ban, ini ada kaitannya juga dengan bulan Sya'ban, tepatnya pada malam Jumat. Ketika dia selesai mabuk, dia tertidur. Pada saat itu dia bermimpi. Yang datang seluruh makhluk dihimpun di padang mahsyar. Pada saat itu dia bermimpi melihat ular naga yang sangat besar mengejarnya, ingin memakannya. Dia pun berlari terus sampai berjumpa dengan seorang kakek tua berjubah putih, dan dia minta tolong kepada kakek itu untuk melindunginya dari ular naga yang sangat besar tadi. Namun kakek itu berkata kepadanya, saya tidak sanggup melawannya, lebih bagus engkau lari. Kemudian dia lari lagi, hampir saja dia masuk ke jurang neraka. Kalau tidak, kakek tadi berkata kepada, berhenti, jangan pergi begitu, pergilah engkau ke sebuah bukit di sana, katanya. Di situ ada sebuah kemah yang sangat indah, yang pintunya terbuat dari emas dan perak. Alhasil Malik bin Dinar pergi ke kemah, ke gunung bukit tersebut. Dilihatnya di atas bukit itu ada sebuah bangunan yang terbuat dari perak dan indah, pintunya terbuat dari emas. Maka ia pun mendatangi rumah tersebut berlari, ya, karena dia terus dikejar dengan ular naga yang sangat besar tadi. Diketupnya pintu, kemudian pintu pun dibuka oleh malaikat. Dia melihat malaikat tadi membuka pintu tersebut. Dari rumah itu keluarlah anak-anak yang kecil, yang cantik-cantik, bersinar, berseri, menyambut. Di antara anak-anak kecil tersebut dia melihat putrinya yang baru saja menikah. Saking senangnya dia pun berlari memeluk putrinya dan menciuminya. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepada putrinya, wahai putriku, katanya, tolonglah aku dikejar ular naga. Alhasil putrinya tadi keluar dari bangunan tadi, mengarahkan tangannya ke ular naga tadi. Kemudian ular naga tadi pun sedikit demi sedikit kembali, ya, beralih dan pergi. Setelah itu bertanyalah Malik bin Dinar, wahai putriku, apakah ular naga itu tadi? Putrinya menjawab, itu adalah amal-amal burukmu, ayah. Itulah kejahatanmu selama ini. Kemudian dia bertanya lagi kepada putrinya, siapakah orang tua yang berjubah putih itu? Ya, dia menjawab, itulah amal soleh. Amal solehmu tidak bisa membelamu dari perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian putrinya memegang wajahnya seraya berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai ayahku sayang, bukankah sudah waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya untuk mengingat Allah. Artinya putrinya pada saat itu menasihati ayahnya, bukankah saatnya wahai ayahku, sekarang engkau berpaling dari kemaksiatanmu, menempuh jalan Tuhan dan senantiasa mengingat Allah. Alhasil Malik Dinar ini menangis terseduh-seduh dan bertanya kepada anak, dari mana kamu menghafal Al-Quran? Kamu lebih mengetahui Al-Quran daripada kamu dan daripada seluruh penduduk dunia di sini. Jadi mimpi yang indah ini sekaligus sebuah momentum perubahan ya bagi Malik bin Dinar yang awalnya orang yang melakukan segala perbuatan maksiat beralih menjadi orang yang soleh ya, dari sebuah mimpi yang indah yang berjumpa dengan putrinya yang sangat dia sayangi, yang menjadi wadiah titipan yang bakal menyelamatkannya kelak di padang mahsyar. Dari mimpi inilah beliau bertobat, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya, berjumpa dengan para ulama, berguru. Di antara guru-gurunya yang pertama adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik inilah beliau banyak meriwayatkan hadis, sehingga pada akhirnya beliau menjadi ahli hadis, muhaddits yang terkenal, jadi ulama besar. Yang kedua, beliau juga berguru kepada Hasan al-Basri, yang sudah kita ceritakan sebelumnya siapa Hasan al-Basri ini, ibarat tabi'in. Dari beliau dia berguru ilmu tasawuf, begitu juga ilmu tauhid. Kemudian dia juga berguru kepada Qasim bin Muhammad, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau belajar kepadanya mengenai ilmu fikih dan ilmu bahasa. Kemudian beliau juga berguru kepada Salim bin Abdullah, juga seorang tokoh tabi'in, menjadi ulama terkenal pada masa itu. Jadi yang awalnya dia adalah seorang pendosa, penuh dengan dosa. Kemudian dengan sebuah mimpi yang indah tadi beliau berubah drastis menjadi seorang ulama besar, bahkan menjadi tokoh sufi yang sangat terkenal dan berjasa dalam Islamisasi penduduk India ya, bagaimana yang kita ceritakan sebelumnya. Nah, inilah kisah singkat mengenai Malik bin Dinar dan diantara guru-gurunya. Jadi dari Hasan al-Basri inilah beliau belajar ilmu tasawuf. Beliau ini pertama terkenal dengan orang yang zuhud. Nah, zuhud ini bukanlah meninggalkan dunia, tidak bekerja sama sekali, pasrah. Tapi zuhud adalah maksudnya orang yang memfokuskan hidupnya untuk negeri akhirat. Apapun yang dikerjakannya adalah untuk menyelamatkan hidupnya di akhirat. Inilah yang masuk dengan zuhud. Kezuhudan beliau ini dapat disaksikan dalam kehidupannya sehari-hari. Di rumahnya itu hanya ada tikar, lampu, dan mushaf. Sehari-hari kerjanya membaca Quran, beribadah. Nah, beliau mencari nafkah dengan menulis Al-Quran. Nah, dari Malik bin Dinar ini juga terkenal dengan keahlian kaligrafinya yang indah. Dalam 4 bulan beliau menyelesaikan penulisan satu mushaf yang dijualnya dengan harga 2 dinar. Nah, itu selama 4 bulan. Begitulah beliau mencari nafkah. Jadi memang sangat zuhud. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang sangat rajin beribadah, abid, yang setiap malamnya dihabiskan dengan salat malam, dan setiap malamnya dia selalu berdoa sampai pagi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui siapa penduduk neraka, dan Engkau telah mengetahui siapa penduduk surga. Maka aku bertanya kepadamu, ya Allah, Malik bin Dinar ini masuk kemana? Apakah saya termasuk penduduk neraka atau penduduk surga? Itulah yang selalu ditanya kepada Allah setiap malam.
Jadi memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menjelang wafatnya dia berbaik sangka kepada Tuhannya, hingga pada suatu saat ada seorang yang bermimpi berjumpa kembali dengan Malik bin Dinar yang sudah wafat. Dia bertanya, "Mada fa'alallahu bika?" Apa yang diperbuat Allah kepada? Dia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku bi husni dzanni bi, karena aku berbaik sangka kepada. Nah, jadi rasa takut yang berlebihan tadi itu diimbangi dengan baik sangka kepada Allah, dan inilah yang menyelamatkan beliau. Nah ini, kemudian beliau juga terkenal dengan orang yang sangat sabar. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu mengenai tetangga Malik bin Dinar. Jadi tetangganya ini orang non-muslim, ya, yang kerjanya setiap hari mengganggu dan mengusik Malik bin Dinar. Jadi tetangganya ini memelihara binatang ternak yang kotorannya kadang dibuang ke rumah Malik bin Dinar, bahkan dindingnya jebol gara-gara tetangganya ini sering memukul dinding tersebut untuk membuang kotoran, bahkan sisa-sisa kotoran itu masuk ke rumah. Meskipun demikian, beliau tidak pernah marah. Beliau membersihkan kotoran-kotoran tersebut setiap harinya dan bersabar. Alhasil tetangganya ini heran, begitu sabarnya tuan ini. Setiap hari saya sakiti, saya zalimi, dia tidak pernah marah. Maka pada suatu kesempatan tetangganya tadi menghampirinya dan mendatangi. Wahai Malik, kenapa engkau tidak pernah marah? Padahal setiap hari aku menyakitimu dan menjalimimu. Apa kata Malik bin Dinar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Saking seringnya Jibril, ya, menasehati untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga Rasulullah menduga bahwa tetangga itu bisa menerima harta warisan. Begitulah jawaban Malik bin Dinar kepada tetangga. Apa yang terjadi? Tetangganya ini justru hatinya menjadi terpukul dan menangis. Alhasil dia pun memeluk agama Islam. Nah ini ya, dengan kesabaran Malik bin Dinar. Ada juga sebuah kisah menarik yang terjadi pada Malik bin Dinar, ya. Pada satu malam ketika dia sedang beribadah, masuklah pencuri ke rumahnya. Pencuri ini mencari barang-barang yang berharga di rumahnya. Tidak satu pun yang ditemukannya kecuali lampu, tikar, dan mushaf. Malik bin Dinar tidak memarahinya atau tidak memukulnya. Bahkan justru dia memanggil pencuri tadi, kemari, dululah bersama. Apakah kau temukan harta dunia di sini? Tidak. Maukah engkau menemukan harta akhirat? Mau. Nah, marilah sholat bersama. Alhasil dia sholat bersama Malik bin Dinar sampai fajar, sehingga dia bertobat dan menangis. Saking khusyuknya dia melihat Malik bin Dinar dari sholatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia mengajak pencuri dari masjid ke masjid. Nah, alhasil jemaah tadi bertanya kepada Malik bin Dinar, jemaah masjid, siapa ini? Ini adalah pencuri yang datang ke rumahku pada malam hari. Sekarang aku curi dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kelebihan dari Malik bin Dinar, ya. Ulama yang terkenal dengan baratnya, zuhudnya, rasa takutnya, dan kesabarannya menghadapi manusia. Nah, kita beralih kepada pokok-pokok ajaran yang penting yang bisa kita teladani dan kita terapkan pada masa ini. Yang pertama, Malik bin Dinar mengajarkan kita untuk menikmati ibadah-ibadah. Kenapa? Kalau kita tidak menikmati ibadah-ibadah tersebut, apa yang terjadi? Itu tandanya kita ini memiliki hati yang keras, kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Karena diriwayatkan dalam sebuah kitab
samawi sebelumnya ya. Sebagaimana yang tertulis juga dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna ahwana ma'ana qani bi alim." Sesungguhnya azab yang paling rendah yang kutimpakan kepada orang yang alim, idza ahabbad dunya, apabila dia mencintai dunia, an ukhrija halawata zikri min qalbi, yaitu apa? Aku keluarkan dari hatinya kenikmatan dan manisnya menyebut dan beribadah. Jadi kalau kita merasa tidak enak sholat, tidak enak beribadah, berat sholat, itu berarti di dalam hati kita ini sudah terlalu cinta kepada dunia. Ini ada kaitannya dengan definisi tasawuf. Tasawuf itu diambil dari kata stop. Kenapa? Ya, ada yang pertama diambil dari kata stop ya. Sab. Karena para sufi ini barisan pertama nanti di akhirat. Kenapa? Ya. Karena ingatan mereka kepada Allah, tujuan mereka kepada Allah, yang dibicarakan Allah, yang diinginkan Allah, yang dipati Allah, semua ceritanya Allah. Karena tujuannya cuma satu, Allah. Dan Allah itu tidak ada yang lebih mulia dari Allah di seluruh alam semesta ini, maka mereka disebut dengan makhluk pilihan yang pertama, pada sab yang pertama, sosok. Maka yang perlu kita perhatikan, hati-hati memilih hobi. Hobi ini sangat menentukan nanti di akhirat ya. Kalau hobi kita di dunia ini adalah Allah, maka kita akan berada pada sab pertama. Selanjutnya hobinya apa? Membaca Al-Quran misalnya, memahami Al-Quran, maka ini disebut dengan Ahlul Quran. Kalau hobinya Allah, maka disebut dengan Ahlullah. Ahlul Quran, ya, karena dia mencintai kalam Allah, bukan yang membicarakannya itu ya. Kalau dia mencintai Allahnya, maka disebut dengan Allah. Di bawahnya lagi Ahlus Sunnah, yang mencintai sunnah Nabi dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Jadi hati-hatilah kalau kita menyukai sesuatu, maka sesuatu itu akan dicapkan kepada kita. Sebagai contoh, kita ini di dunia ini hobinya apa? Melakukan konspirasi, ya, mengadu domba, kemudian apa lagi ya, berbuat makar. Itu hobinya. Tiap hari ceritanya makar, macam mana mengolah, macam mana mengadu domba, macam mana menggulingkan cipulat. Maka Allah menyebutnya dengan ahli makar. Dan di hari kiamat akan dikumpulkan bersama tukang-tukang makar. Imamnya siapa? Iblis. Hati-hati memilih hobi di dunia. Artinya Malik bin Dinar mengajarkan kita itu untuk menyenangi, menyukai ibadah-ibadah tadi. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, "Arifna ya Bilal bis shalah." Istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat. Jadi bagaimana salat itu menjadi healing, menjadi kenikmatan istirahat. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum talas." Allah Subhanahu wa taala membuat cinta dari dunia ini 3 perkara. Yang pertama apa? Ya. Minyak wangi kata Rasulullah. Yang kedua, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Allah menjadikan kesenangan adalah salat. Ini dia. Jadi kalau kita kesenangan kita Allah, maka kita akan menjadi ahlullah. Dan ketika nanti di padang mahsyar, imam kita siapa? Imam kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah imam para aulia. Akan dikumpulkan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau orang hobinya misalnya berjudi, maka dikumpulkanlah dengan para penjudi.
Dicaplah sebagai tukang budi. Kalau hobinya mengolah, maka dikumpulkanlah bersama tukang olah. Itu kan dia. Jadi hati-hatilah memilih hobi. Hati-hati memilih kesenangan. Karena kesenangan kita itulah yang nanti akan merusak dan menjatuhkan kita. Nah ini. Oleh sebab itu, Malik bin Dinar menegaskan dalam sebuah pernyataannya, man lam ya'nas bi muhadasatillahi an muhadasatil makhluk qalla amaluhu wa ama qalbuhu wa bayya'a umrahu wa ama qalbuhu wa bayya'a umrah. Yang artinya barang siapa yang tidak merasa lebih menyukai berbicara dengan Allah ketimbang berbicara dengan makhluk, maka sesungguhnya amalnya menjadi sedikit, hatinya menjadi buta, umurnya menjadi sia-sia. Artinya Malik bin Dinar di sini menyatakan, mengajarkan kepada kita untuk menyukai berdialog, bermunajat kepada Allah, menyukai Al-Quran. Nah ini, menyukai kalamullah. Bahkan beliau mengatakan sesuatu yang paling nikmat di dunia ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebagaimana pernyataannya, ini yang perlu kita jelaskan ya. Kharaja ahlud dunya minad dunya walam yazuqu atyaba syai'in fi. Penduduk dunia ini meninggalkan dunia ini tanpa merasakan sesuatu yang paling baik di dunia ini, paling nikmat. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa itu? Ya Abu Yahya. Abu Yahya ini kunyahnya. Beliau menjawab, ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah subhanahu. Oleh sebab itu, nikmat yang paling tertinggi nanti di surga itu bukanlah bidadari, bukanlah istana-istana, bukanlah makanan-makanan, tapi apa? An-nazru ila wajhillahil karim, memandang dan melihat kepada wajah Allah. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Dan inilah yang menjadi cita-cita kaum sufi. Jadi kenapa sufi itu jelas ya? Kenapa sufi itu menjadi barisan yang pertama nanti di akhirat? Karena yang diingatnya Allah, yang dibicarakannya Allah, kegemarannya Allah, kecintaannya Allah, sehari-harinya juga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu kata Rasulullah nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kalau dicintainya misalnya Fir'aun, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau yang dicintainya Nabi Muhammad, maka nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dicintainya Allah, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau idolanya ini misalnya Madonna, akan dikumpulkanlah dia nanti bersama Madonna di akhirat. Kalau idolanya misalnya Michael Jackson, akan dikumpulkanlah dia nanti di akhirat bersama Michael Jackson. Almar'u ma'aman ahabba. Hati-hatilah siapa yang kita cintai, karena itu mempengaruhi keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Nah, kalau misalnya kita mencintai para ulama, maka kita juga akan dibangkitkan bersama para ulama. Ya. Almar'u ma'aman ahabba. Nah, inilah diantara ajaran penting dari Malik bin Dinar. Beliau juga dikenal dengan banyak karomah. Di antaranya karomahnya itu beliau pernah
mengendarai sebuah perahu untuk berpergian bermusafir. Kebetulan dia nggak ada duit, karena memang dia juga orang yang sangat zuhud, tak memiliki duit. Alhasil ketika tukang perahu tadi meminta upah, dia menjawab, mohon maaf saya tidak punya duit, bolehkah saya menumpang? Tapi justru sebaliknya, yang pemilik perahu tadi marah, dipukuli, bahkan dia ingin ditenggelamkan ke laut, dicampakkan. Sebelum beliau dicampakkan ke laut, tiba-tiba berdatanganlah ikan-ikan tadi membawa duit dinar. Nah, dari sinilah beliau dikenal dengan Malik bin Dinar. Jadi dia datang sendiri. Di antara karamah Malik bin Dinar. Yang kedua, diceritakan juga bahwa pada satu kesempatan ada seseorang yang ingin berobat menghadap kepada Malik bin Dinar. Pada saat itu dia sedang mengajar. Orang tersebut berkata kepada Imam Malik bin Dinar, wahai Imam, ini ada wanita yang sudah 4 tahun hamil, tidak lahir-lahir anaknya, tolong doakan. Apa kata Malik bin Dinar? Insya Allah akan lahir dari rahimnya anak lelaki. Pada saat dia menyebutkan akan lahir dari rahimnya anak lelaki, tiba-tiba wanita itu langsung bersalin, ya, lahirlah dari rahimnya itu seorang anak lelaki. Nah, inilah diantara karamah Malik bin Dinar. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, karena tadi waktunya sudah habis, ya. Nanti kita lanjutkan dengan dialog. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد.